istrinya main film segala macam, selama tanggung jawabnya ada teratasin. Islam yang konon agamanya cukup bagus. Jadi temanya ini ya, apa? Petaka gaji ke-13 gitu. Yang mana kalau Bunda intinya aja ini faktor psikolog. Tidak ada faktor kesengajaan atau keniatan karena ada emosi yang luar biasa di dalam karena seorang polisi, seorang bribtu itu mempunyai pendidikan yang cukup tinggi, diajarkan juga bagaimana pengendalian diri. Seorang bribtu itu pasti dididik tentang psikologisnya. Sampai terjadi macam itu, ada luka batin yang luar biasa di dalam hatinya, di dalam jiwanya yang sudah tidak tertahan lagi. Gitu. Jadi maka terjadi petaka itu, gitu. Dimana kan nggak mungkin kita telusurin ini penyebabnya apa, sama juga dengan aib. Yang jelas ini bukan faktor kesengajaan, kerencanaan, nggak ada, karena murni faktor karena emosi yang tingkat tinggi yang tidak bisa dikendalikan lagi, gitu. Yang benar-benar luar biasa. Jadi ada jauh sebelum terjadi petaka ini, itu sudah ada memang masalah keuangan, masalah kekecewaan, luka batin. Nah inilah memuncak. Jadi memang ada bom waktu di dalam rumah tangga mereka yang bisa meledak kapanpun, dan saat pengecekan rekening ATM itulah bom ini meledak. Jadi memang bukan karena baru ribut atau baru berantem, itu sudah ada bom waktu. Kalau Bunda sih berharap untuk pihak penyidik maupun dari kesatuan coba diperiksa secara psikologisnya, pasti itu kan ada ya, supaya bisa lebih bijaksana, karena mereka masih istri ini kan punya bayi yang masih harus diperhitungkan juga. Psikologis dia pun benar-benar tertekan, sebelum terjadi ini jauh sudah sangat tertekan. Jadi kalau karena faktor kesengajaan tidak ada, gitu. Bisa dibilang ini akumulasi ya? Akumulasi, iya, daripada kasus-kasus sebelumnya, masalah-masalah sebelumnya. Ada karena faktor psikolog juga yang sudah tidak bisa dipendam, gitu. Dan menyangkut semua itu faktor keuangan dan kebutuhan. Gitu. Jadi sudah ada luka batin. Yang jelas luka batin ini bukan orang ketiga ya, tapi lebih ke arah finansial. Itu yang mengakibatkan jadi benar-benar pas hari itulah puncaknya, benar-benar memuncak. Kalau masalah bensin memang sering dia beli bensin seperti itu. Kalau Bunda lihat itu bukan persiapan untuk membakar suaminya, tidak ada, gitu. Karena segila apapun seorang istri tetap akan punya rasa hormat sama istrinya. Dia masih ada rasa sayang dan cinta, hanya karena memang sudah luka batin yang dalam menyangkut finansial, akhirnya meledak saat itu juga, gitu. Jadi akumulasi daripada kekecewaan dari batinnya dia, luka batin, bukan baru. Ada dari yang lain juga ada. Jadi seperti intonasi suara yang meledak-ledak sebelumnya gitu, seperti ada pelemparan barang gitu sebelumnya yang dilakukan oleh dalam rumah tangga mereka ini. Mereka ini kan bukannya sipil ya, yang kalau ribut main, enggak, tentu ada sesuatu yang harus dikendalikan, harus pandai-pandai mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Nah ini emosi yang sudah tidak terkendali lagi yang mengakibatkan akhirnya mengambil tindakan seperti itu. Dan seorang akpol atau pemberi itu sudah biasa pegang borgol kan, gitu. Karena pernah terjadi adanya itu juga terhadap sang istri. Nah, jadi ini bukan baru sekali, udah sering kali. Hanya memang ini akumulasi puncak emosinya, jadi betul-betul udah gitu. Kalau dikatakan salah, tapi dikatakan benar.
Tinggal bagaimana kita melihat dari situ. Dari mana? Kalau dari siapa yang salah, ya semua salah. Siapa yang benar, ya semua benar. Gitu. Istri memberitahukan bukan berulang kali, ribuan kali tentang kebutuhan hidup, tentang kepentingan untuk anak-anak sebagai seorang ibu dan istri. Dan begitu juga seorang suami. Ini hak gue, ini gue, kesenangan gue, kan begitu. Nah, itu kan ada, ini merasa haknya gitu. Dan ini sama-sama terbiasa di lapangan dengan intonasi suara tinggi. Karena sudah berulang kali akhirnya ya terjadi hal yang di luar dugaan. Muncaknya di gaji ke-13. Sebenarnya bukan hanya ini, dari beberapa waktu pun sering terjadi seperti itu. Hanya ini puncak dari akumulasi emosi yang sudah numpuk. Sang istri, gini, kita lihat backgroundnya sang istri ini, itu kan bukan perempuan biasa ya, bukan perempuan yang tidak berpendidikan. Dalam pendidikan itu di kepolisian itu pun masih ada tentang psikolog tuh ada. Dites ada, dilakukan beberapa pengetesan emosi, pengetesan segala macam tuh ada, gitu. Kenapa bisa terjadi? Kalau ada yang bilang katanya, oh ini karena emosinya tidak stabil. Enggak. Emosinya tidak stabil itu karena berulang-ulang. Kita semua perempuan Indonesia itu pernah ngalamin hal seperti itu. Jangan melihat kasus diri kita sendiri, kalau melakukan hal yang sama, mendapatkan tekanan yang sama, maka itu bisa terjadi sama siapapun. Bukan hanya sama beliau. Ibu-ibu kita semua se-Indonesia akan melakukan hal yang sama. Kalau terjadi tekanan demi tekanan, tetap masih bisa di saat tekanan itu terus-terusan. Tidak pernah. Contohnya Sambo, seorang jenderal yang sudah segitu hebatnya dia dilatih tentang psikolog, dia paham banget tentang kejiwaan. Tetapi di saat mendapatkan satu gencatan yang luar biasa, bisa lepas kontrol. Apalagi hanya seorang ibu. Hanya seorang ibu loh yang baru kemarin anaknya masih kecil-kecil. Gitu. Coba kita bayangkan kalau kita jadi beliau, punya anak, masih kecil, masih butuh kehidupan, masih butuh biaya. Tapi dalam rumah tangga terjadi gesekan, benturan, seperti kita nggak usah jauh-jauh lah, pisau aja kalau kita asah terus, kita gesek terus, lama-lama tajam, bisa mutusin apapun. Jangankan hanya nyawa, gitu. Apapun bisa habis, gitu. Digesek terus menerus, gitu. Harusnya kalau memang dasarnya dia seorang temperamental, tidak mungkin punya bayi, tidak mungkin bertahan segitu lama, tidak mungkin dia bisa mengandung 9 bulan. Karena hanya ibu yang punya cinta dan kasih sayang, dia bisa melahirkan anak. Jangan kita lihat dia sekarang, lihat saat dia lagi hamil, dia melahirkan, dia kecuali kalau dibilang, oh ini dasar emosional, itu anak lahir udah dicekek. Apalagi dengan gangguan, anggapan kalau dianggap gangguan psikolog, atau memang dia itu seorang temperamental yang tidak punya kasih sayang, itu anak lahir cekek dah. Nggak mungkin dia akan mau bekerja. Tapi tidak, ini seorang ibu yang baik, yang mendapat tekanan segitu hebat, yang akhirnya menjadi memuncak. Gitu. Sekarang kan dalam pikirannya apa, tentu anaknya, bukan suaminya lagi. Kalau saya ngebela banget seorang ibu yang membela anaknya, itu perang jihad. Gitu. Bukan saya menyetujui perbuatan suaminya atau tidak. Ya, perlakuan istri akan berlaku berdasarkan sikap suami kan. Istri akan jadi galak, jadi jahat kalau suaminya bersikap seperti itu. Istri kan makmum, mencerminkan suami. Kalau kita balik lagi ke arah situ, kita harus sadar ya. Dia seorang ibu loh yang sanggup mengandung 9 bulan. Kalau dibilang dia emosional, dari pas dia lagi hamil, lahir, dicekek semua anaknya. Anaknya nangis juga langsung dia banting. Itu baru dia punya kejiwaan. Ini tidak kejiwaan, tapi tekanan hidup, kebutuhan yang luar biasa. Ada.
ada kemungkinan gitu. Tetapi di sini saya melihat sebagai seorang istri kan ingin mendapatkan kelayakan, gitu loh, kelayakan. Walaupun dia mendapatkan gaji ke-13, suaminya pun dapat ke-13, ayo hidup kita, yuk kita membuat kelayakan dengan gaji yang yang diterima yang memang tidak sebesar gaji pengusaha. Yang diterima sebagai hak. Jadi dia kalau kita bicara Bun, dia kan punya gaji, ini kan juga punya gaji. Kalau kita bicara kelayakan, sebagai seorang ibu kan ingin mendapat kelayakan untuk anaknya, untuk kehidupannya, gitu. Kok nggak cukup? Kalau kita ngikutin asal makan cukup, tapi kalau layak tidak, tentu harus nabung, harus berjuang, harus ngirit, harus ada peningkatan, di-upgrade kan pola hidupnya. Nah ini yang tidak sejalan. Ya, betul. Nah ini salah satunya yang memang akhirnya memicu pertengkaran, memicu perdebatan, bukan hanya sehari 2 hari, bukan hanya setahun 2 tahun. Akhirnya terjadi seperti itu. Gitu. Jadi kalau disalahin suami yang salah, tidak, suaminya nggak salah, istrinya salah, enggak, istri juga nggak salah. Gitu. Semuanya benar berdasarkan versinya masing-masing. Betul? Jadi kita mau versi yang mana? Gitu. Tentu sebagai seorang perempuan akan melihat dari sisi perempuan, laki-laki akan melihat laki-laki. Tetapi kalau sebagai seorang keluarga antara suami istri, ini kita nggak boleh karena menikah itu tidak ada hakim, tidak ada jaksa. Dia mau lanjutkan, hakimnya dia. Mau bercerai pun dia hakimnya semua. Jadi kita hanya bisa berpikiran bijaksana. Bagaimana ke depannya? Karena sudah terjadi waktu, nggak bisa kita membalikan waktu. Kalau kita kan negara hukum ya, di Indonesia ini apapun siapapun yang melanggar kode etik, ya, atau apalagi melakukan pidana terhadap suami sendiri, udah pasti tanpa deteksi itu sudah harus mengikuti aturan undang-undang yang berlaku tetap. Gitu. Yang Bunda bisa deteksi adalah hanya psikologisnya aja, gitu, psikologis dia, kehidupan dia, gitu. Untuk secara pribadi, bukan secara kepolisian dan lain-lain, itu tetap dia akan mengikuti undang-undang yang berlaku, gitu. Ini yang Bunda lihat, ini psikologis ini dia pasti. Tapi Bunda lihat, sang istri ini sangat-sangat kuat, dia mampu melewati ini. Dia mampu melewati ini, dia mampu nanti dalam persidangan, dalam pendidikan dia mampu. Itu yang Bunda bisa lihat deteksi secara energi adalah kemampuan energi badan sang istri. Dia akan sangat kuat. Dia mampu hadapin semuanya. Nggak ada drama pingsan, sakit atau shock atau kesurupan, nggak ada. Dia sangat kuat. Dia seorang perempuan hebat. Dia mampu.